Jangan lupa tekan tombol subscribe, loncengnya, like, dan share jika video ini berguna dan bermanfaat buat kamu. Terima kasih. Selamat datang di channel Physics Problem Solving. Pada video kali ini membahas soal tentang menentukan waktu yang diperlukan balok. Soalnya sebagai berikut. Sebuah balok meluncur pada papan luncur yang panjangnya 3 meter. Sudut papan luncur terhadap bidang horizontal 23 derajat dan koefisien gesek kinetik antara papan luncur dengan balok 0,26. Waktu yang diperlukan balok itu sampai ke bawah dari keadaan diam adalah dengan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. A 2 second, B 3 second, C 4 second, D 5 second, E 6 second. Untuk membahas ini, data yang teman-teman bisa peroleh adalah yang pertama ada S, jarak atau panjang, yaitu 3 meter. Kemudian ada alfa 23 derajat. Kemudian koefisien gaya gesek kinetiknya mu k 0,26. Kecepatan mula-mulanya 0 karena dari keadaan diam. Gravitasi bumi 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanyakan berapakah waktu yang diperlukan untuk sampai ke bawah. Untuk menyelesaikan ini, kita lihat gambar yang berikut ini. Balok ini memiliki massa dan dipengaruhi oleh gravitasi bumi sehingga memiliki berat benda yaitu W, arahnya ke bawah. Kemudian kita gambar koordinat kartesius sumbu X dan sumbu Y. Berat benda W ini membentuk sudut yang sama besar dengan kemiringan bidang ini yaitu terhadap sumbu Y, yaitu sebesar alfa. Jadi W ini membentuk sudut sebesar alfa terhadap sumbu Y, sehingga kita bisa menguraikannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk sumbu X-nya menjadi W sin alfa, untuk sumbu Y-nya menjadi W cos alfa. Selain hasil penguraian dari W ini, juga ada gaya normal N yang arahnya berlawanan dengan W cos alfa. Kemudian ada gaya gesek kinetiknya Fk-nya yang arahnya ke atas berlawanan dengan arah gerakannya. Kemudian kita gunakan rumus. Yang pertama ada hukum Newton kedua, yaitu dengan persamaan sigma F sama dengan M kali A. Kemudian ada gaya gesek kinetik dan persamaan Fk sama dengan mu k kali N. Kemudian yang berikutnya ada gaya LBB dipercepat dengan persamaan Vt sama dengan V0 ditambah A kali T, S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Berikutnya adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ini adalah rumus yang kita akan gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Pertama kita lihat yang sumbu Y terlebih dahulu. Untuk sumbu Y, kita masukkan ke persamaan sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sigma Fy sama dengan 0? Karena gerakan pada sumbu Y ini tidak ada. Sehingga kita gunakan sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy itu artinya jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y. Jika kita lihat, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu ada dua, yaitu N dan W cos alpha. Sehingga kita bisa menguraikannya N dikurang W cos alpha sama dengan 0. Kenapa dikurang? Karena N dan W cos alpha ini berlawanan arah. Pindah ruas, N sama dengan W cos alpha. Menjadi N sama dengan W-nya kita uraikan menjadi M kali G cos alpha. Berikutnya kita lihat yang sumbu X. Untuk sumbu X kita masukkan ke persamaan sigma Fx sama dengan M kali A. Kenapa sigma Fx sama dengan M kali A? Karena pada sumbu X ini ada gerakan. Untuk sigma Fx nya sendiri, jika dilihat dari gambar, itu adalah jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Kalau dilihat di situ ada dua, yaitu Fk dan W sin alpha. Sehingga kita bisa menguraikannya menjadi W sin alpha dikurang Fk sama dengan M kali A. Kenapa dikurang? Karena W sin alpha dan Fk ini berlawanan arah. Kita uraikan W sin alpha dikurang mu k kali N sama dengan M kali A. Kita uraikan lagi, W sin alpha dikurang mu k, untuk N nya itu kita ambil dari persamaan yang kita peroleh dari sumbu Y tadi, menjadi mg cos alpha sama dengan M kali A. Kita masukkan nilainya, M dikali gravitasinya tadi 9,8 kali
sin 23 derajat dikurang 0,26 dikali M dikali 9,8 cos 23 derajat sama dengan M kali A. Kita sederhanakan, kita hilangkan M-nya menjadi 9,8 kali sin 23 derajat itu adalah 0,391 dikurang 0,26 dikali 9,8 dikali untuk cos 23 derajat itu adalah 0,921 sama dengan A. Sederhanakan 3,832 dikurang 2,347 sama dengan A. A sama dengan 1,5 meter per second kuadrat. Kemudian kita masukkan ke persamaan GLBB dipercepat. S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Masukkan nilainya, 3 sama dengan 0 ditambah setengah dikali 1,5 kali T kuadrat. 3 sama dengan 0,75 T kuadrat. Sederhanakan, T kuadrat sama dengan 4. T nya sama dengan 2 second. Jadi waktu yang diperlukan balok itu sampai ke bawah dari keadaan diam adalah A 2 second. Sekian pembahasan soal pada video kali ini.